Ya guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini kita akan belajar lagi. Kan kita akan terus belajar guys, belajar trading. Kita di MetaTrader 5, kita menggunakan forex sebagai pembelajaran karena pada sistemnya, pada dasarnya ya nanti sama saja sih guys. Cara baca candle, cara technical analysis adalah sama. Jadi kalau buat kalian yang suka kripto dan mau trading, monggo-monggo saja. Tapi secara prinsip kalau mau trading ya cara bacanya sama. Jadi yang pengen belajar trading bukan investasi ya monggo cari di channel ini yang untuk trading. Sudah bagi-bagi belum sih ya untuk pelajaran khusus trading? Kayaknya udah ada deh. Jadi yang konten tentang trading, jadi belajar trading di MetaTrader. Kebetulan ini ya forex lah, tapi nanti sama aja guys, mau trading kripto, mau forex, mau saham, itu kan sama, caranya sama, hanya beda platform saja. Oke. Pertama-tama seperti tadi lah ya, kita nyari karena ini udah sore, Jumat sore. Biasanya ini adalah hari terakhir di minggu ini. Biasa karena kita modelnya adalah trading cepat ya, kita harus mencari yang berpotensi dan berjalan cukup cepat. Caranya tentu kita ngelihat pergerakan harganya, mana yang kita anggap paling cepat larinya, seperti itu. Jadi nggak setiap waktu ya guys ya, paling enak memang sebetulnya sih kalau di Indonesia itu jam 8 malam sampai jam 10 itu adalah waktu yang paling tepat kalau kalian mau trading cepat. Dan itu tapi memang karena kenaikan dan turunnya sangat cepat itu beresiko, makanya kalian harus betul-betul ahli didu baru masuk ke jam 8 malam. Jadi kalau salah itu bisa melompat tinggi, bisa anjlok sangat dalam, itu bisa, makanya timenya harus betul-betul cari tahu. Oke. Seperti apa biasa, karena waktunya kita ya waktu apapun kita coba apakah bisa atau tidak. Kalau ngelihat pergerakan di sini umumnya kan kita akan ke emas, ke perak, kemudian Dow Jones, SPY 100 dan NQ karena memang secara perhitungan dia relatif lebih besar. Nah, ini adalah coba cara-cara trading beresiko tinggi dengan lot yang besar, beresiko besar. Kita akan di H1 biasa by hours. Secara tren kemarin dia naik, kemudian dia sedang koreksi. Apakah akan koreksi ke bawah atau tidak, kita lihat di HM30 ya, turun sampai ke titik sini belum, kemudian ke M15 ternyata menembus yang garis tengah, artinya paling tidak kemungkinan bisa up lagi atau harus menembus ke titik ini. Kemudian ke M5 nya juga tadi sudah tembus ke garis bawah, naik nggak kuat, tembus lagi ke bawah, artinya ada potensi dia turun lagi gitu ya. Kalau M1 masih menunggu turun mungkin sampai sini baru kita akan coba lihat. Tapi kalau ngelihat dari spreadnya, emas volumenya cukup tinggi, jadi jarak antara merah dan hijau itu masih luas. Jadi kalau apakah H1 ini untuk sell, kemungkinan memang untuk sell dalam waktu beberapa jam ke depan, tapi ya kesini mungkin sell sampai ke garis tengah atau di paling enggak panjang garis ini di sini ya, jadi garis panjang ini sampai sini gitu ya. Sementara memang dia sedang menuju ke bawah, harusnya kita ambil sell. Baik di 30 kita masih boleh sell, di M15 masih boleh sell, M5 sell, tapi sudah telat, cukup telat karena sudah menyentuh garis bawah. Jadi untuk sekarang ini kita belum, mungkin kita tunggu sebentar sampai terkonfirmasi betul-betul baru kita B pun jangka pendek sampai sini tapi jadi beresiko. Untuk emas coba kita lihat yang lain lagi. Perak, apakah perak ini sudah tembus yang sini di M1 nya, tapi spreadnya lebar, jadi garis merah ini. Jadi kalau kita sell sekarang, jadi yang di harga di yang kita ambil harga di sini mahalnya, tapi keuntungan diambil dari garis yang merah gitu.
jadi spreadnya kurang layak. Kita coba yang lain, Dow Jones lebih lebar lagi. Kalau yang udah lebar gini sebaiknya jauhi saja, karena memang tidak itu lebar juga. Artinya perdagangannya nggak tinggi, jadi nah SP agak-agak oke sedikit lah ya. Kalau kita ngelihat H1-nya SP itu kemungkinan mau naik. Kita lihat di M30-nya masih merah mau naik, M15-nya tapi memang kecil ya. Tapi kalau ngelihat M5-nya naik sampai ke titik atas sini, kalau ke M1-nya sudah membolehkan, kita bisa buy, berasumsi bahwa akan menembus garis tengah ini. Ini yang tadi menembus, tapi ini kita coba apakah ini turun lagi atau tidak. Kita lihat, karena di M5-nya dia sudah berhasil tertembus, tapi kan sedang koreksi-koreksi dulu ya, antara dia turun lagi atau dia naik. Tapi kelihatannya naik, kita coba akan ambil buy lewat jalur M1. Sepertinya kita buy saja, karena secara tren nanti H1 adalah naik ya, walaupun selisihnya kita buy kecil ya, karena target kita kecil-kecil aja dan segera sudahi, rugi ataupun untung. Kalau dia menembus ke bawah sini kita sudahi. Misalkan kita ambil SL-nya di sini sudah cukup tinggi, $600 gitu ya. Jadi kemungkinan kalau sampai sini ya rugi-rugi pun $600 atau 10 juta. Lebih ya. Nggak sampai ya 8 jutaan segini. Ya itu untuk jaga-jaga, rugi segitu ya memang ya gimana lagi. Namanya scalping memang seperti itu. Kalau kita tembak terlalu pendek juga kebanyakan kejemput, jadi sebaiknya agak jauh saja walaupun ruginya banyak. Makanya kita harus betul-betul bisa membaca apa namanya market betul-betul. Oke, M15 nya punya potensi kan, karena di tengah-tengah gini posisinya sudah di antara garis tengah dan garis atas, jadi secara 15 menit pasti bisa mengejar sampai sini seharusnya ya. M15, kemudian M5 nya juga sudah tertembus, tinggal menembus titik yang candle sebelumnya saja. Itu ada candle sebelumnya tuh, kalau kita lihat di M1 adalah menembus bagian sini, sedang mencoba menembus garis tengah. Kalau garis ke tengah tertembus karena sedang membaca sebelah sini, yang sebelah kiri biasanya ada berat. Nah ini cukup panjang, jadi dia cukup berat nih, karena naik turunnya dia begini panjang ya, untuk karena pasti banyak yang sedang dipasang di situ. Oke, di M1 nya sudah berhasil tertembus, mudah-mudahan bisa tembus ke atas. Berapa target ya? Target umumnya kalau kita ngomong sekarang adalah $30 atau mungkin berapa ya, 400.000 ya. Kalau kita bisa ambil $100, 1 juta atau 1 juta per trade ya sudah oke. Nanti walaupun nanti kalau ngomong kerugian tadi 6 juta 10 juta ya, tapi itu kan seandainya salah guys. Kita berharap tidak, bagaimanapun ya jangan berharap sampai salah. Makanya kita harus tetap berhati-hati untuk nge-trade. Namanya scalper ya, harus betul-betul tembak sekali, shoot out sudah gitu ya, sesuai target. Jadi jangan berulang-ulang terus-menerus salah. Jadi kita lihat di sini targetnya mungkin bisa 100 enggak kira-kira, karena ini sama ini. Oke, kita sebesar itu 90, kita target saja ya 100. Oke, sudah begitu untuk trade hari ini. Sebetulnya $120 itu kan 1,5 juta sekali trade. Habis itu sudahi. Kalau sudah sesuai target dalam satu hari mungkin nanti bisa trade 2 atau 3 kali. Katakanlah target kita 1 juta ya sudah 3 juta. Kerja apa yang segitu besarnya nantinya gitu. Tetapi ingat sekali lagi, kalian harus betul-betul jadi ahli untuk seperti itu. Jadi jangan pernah terpancing untuk terus menerus. Hari ini saja kan saya coba satu hari ini baru sekali, walaupun kemarin kita berkali-kali seperti itu dan rugi $1.500. Itu kan
hampir 1,5 juta lagi, hampir 20 juta untuk sekali rugi sell. Kenapa harus rugi segini kita sell? Lah mau tidak mau, suka tidak suka, karena salah dan tidak tidak dikasih SL. Sebenarnya ini kena SL, tapi SL-nya terlalu jauh seperti ini karena ditinggal. Jadi kalau trading scalping itu jangan ditinggal, karena bisa salah kapan aja. Lagian target kita target yang sedikit, bukan target yang besar, itu tidak. Nah ini terlalu jauh, jadi ya pada akhirnya sebetulnya sih kalau kita hitung dalam minggu terakhir kan 1.900 secara total, keuntungan 20 juta, padahal kerugian hampir segini. Tapi kan kita total ya, dari seminggu terakhir ini rugi 5 juta, terus untung sedikit terus sampai sini. Pada perhitungan terakhir tetap untung kan sebetulnya. Nah tapi memang tidak boleh ya kita berapapun harus segera out kalau memang sudah sesuai target. Jadi kalau targetnya 100, targetnya 200, targetnya 300. Nah, apakah 300 dalam satu hari? Ya sudah, satu hari. Ketika kita sudah 120 sekali trade, sudah. Karena potensi untuk salah besar. Lihat seperti ini, tadi sesuai prediksi kan. Kita sampai sini langsung close karena udah merah lagi. Karena ini turun, makanya ini pasti turun lagi. Nah, jadi sudah ya, trading ini sudahi. Apakah 1,5 juta cukup kecil dengan modal kita anggap adalah 100 juta? Mungkin 100 juta kalau punya toko, 1 juta sehari profit ya kecil mungkin ya. Tapi kita yang kerja sebentar itu jangan terlalu edik dengan trading, karena percuma. Nanti kalau kalian edik, membawa kayak rasa judi, padahalnya kalian seperti gambler yang hanya cuman ceklak klik tanpa perhitungan, tanpa analisis, tanpa pemahaman. Yang ada cepat atau lambat pasti bangkrut. Oke, itu saja untuk trade kali ini. Cukup beberapa menit saja, sudahi. Mungkin nanti malam sekali selesai target $100, 200, sudahi. Nah, seperti itu saja. Oke. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye.